sebuah karya anak bangsa yang mempunyai misi untuk membantu para petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Membuat para investor tertarik untuk berinvestasi di Tani Hub yang membuat Tani Hub mendapatkan suntikan dana sebesar 942 miliar rupiah yang menunjukkan bahwa Tani Hub memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tapi pada kenyataannya, mulai dari kosongnya posisi C-level dan hingga hilangnya uang senilai hampir 1 M tersebut. Jadi apa sih misi awal dari Tani Hub ini? Perkenalkan, nama saya Dito Aridi Saputra, biasa dipanggil Dito. Kesibukan saya sekarang melatih paskib di SMP 7 dan juga saya seorang mahasiswa. Saya menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan akuntansi dengan NIM 2101036236. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pertama dari matkul kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Rusli. Tani Hub adalah perusahaan yang berfokus pada agrikultur teknologi dan perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2015. Dan juga Tani Hub mempunyai mimpi untuk mensejahterakan para petani kecil. Tani Hub juga memiliki unit bisnis yang terdiri dari 3, yaitu Tani Hub Food Solution, Tani Found, dan Tani Supply. Tani Hub Food Solution adalah platform B2B untuk industri dan bisnis makanan dengan menyediakan produk segar yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang contohnya seperti ketika ada suatu usaha makanan yang membutuhkan kebutuhan bahan segar dan sudah tidak ada waktu keluar mencari bahan-bahannya, bisa membeli melewati Tani Hub Food Solution dan produk-produk tersebut bisa sampai ke tempat langsung tanpa harus kita pergi ke tokonya dulu. Tani Found adalah platform pinjaman P2P untuk petani yang ingin mencari modal. Kenapa tidak meminjam kepada bank? Karena bank tidak bisa meminjamkan kepada petani karena petani tidak memiliki pembukuan yang jelas. Jadi bank tidak bisa memberi pinjaman karena itu dianggap tidak mempunyai kriteria yang memenuhi dari peminjaman uang untuk para petani. Oleh karena itu, Tani Hub menyediakan Tani Found agar para petani tidak bingung dalam mencari modal. Dan yang terakhir ada Tani Supply. Platform ini adalah transportasi untuk produk dan bahan makanan yang akan dibeli oleh para pelaku usaha yang membutuhkan bahan makanan. Jadi, tidak perlu ke toko, bisa langsung mendapatkan bahan makanan yang akan diantar langsung ke tujuan dari pembeli. Nah, setelah kita mendengar 3 lini bisnis dari Tani Hub, siapa sih sebenarnya orang di balik layar dari suksesnya Tani Hub ini? Yang pertama, ada Ivan yang menjabat CEO dari tahun 2016 sampai 2021. Dan ada Eka yang juga merupakan salah satu CEO founder dari Tani Hub. Visi dari Tani Hub adalah untuk mendigitalisasi pertanian yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, Tani Hub berdedikasi untuk membuat suatu platform yang bisa memudahkan para petani
kepada penjual, dan Tani Hub adalah sebagai penyalurnya dari petani menuju ke penjual. Berikut ada fakta-fakta mengenai Tani Hub. Yang pertama ada masuknya produk-produk petani ke marketplace akan mempermudah pemasaran dan efisiensi biaya. Yang kedua, telah memiliki klien 30 perusahaan retail dan restoran besar untuk menyerap hasil petani. Dan yang ketiga, kini sudah ada 20.000 petani yang bergabung dengan Tani Hub. Yang keempat, Tani Group juga meluncurkan beberapa program UMKM di bidang F&B dan retail fresh goods. Dan yang kelima, menyongsong revolusi industri 4.0. Kesimpulan pada video kali ini adalah kita sebagai anak bangsa harusnya berpikir lebih besar dan lebih makro agar wirausaha kita lebih berkembang pesat, seperti yang dilakukan oleh Tani Hub dengan meluncurkan pertanian yang bersifat digitalisasi dan lebih modern, yang memudahkan para petani dan juga para pembeli mendapatkan bahan-bahan yang segar. Sebagai anak muda yang lebih memahami tentang teknologi, alangkah baiknya kita mencoba untuk membantu para pelaku usaha yang masih melakukan kegiatan usahanya secara konvensional beralih menjadi kemodern. Karena apa? Karena kita sebagai generasi muda harus bisa membantu kaum-kaum yang masih melakukan usaha secara konvensional. Dan apa yang kita peroleh atau para pelaku konvensional ini peroleh setelah melakukan digitalisasi dalam usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada metode konvensional. Seperti kita mencoba memahami tentang hiruk-pikuknya tentang ojek online yang berseteru dengan ojek konvensional. Sebenarnya pertanyaannya siapa yang salah, tapi siapa yang tidak menerima? Karena para pelaku ojek konvensional itu berpikir bahwa seharusnya ojek online itu tidak seharusnya secepat ini. Tetapi sebenarnya adalah pemikiran mereka yang salah. Harusnya mereka yang berpikir untuk maju dan step on mengikuti perkembangan zaman dan bisa bersaing juga dengan ojol-ojol yang lain. Mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya terima kasih kepada orang yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video tugas berikutnya.